Yo, kembali lagi dengan Bro Bokusina WWE 4K di channel JM Frontier. Nah, mumpung isi otak bro ini lagi rungsing sama cewek, kita di sini akan coba membahas para karakter cewek di serial Berserk. Ya, bisa kalian sebut juga dengan waifu, Fufu Fafa. Apakah Anda sekalian akan menemukan waifu di dunia spek neraka ini? Oke lah anjir, bro udah gak tahan lagi kalau disuruh basa-basi kayak gini. Jadi langsung saja kita masuk ke list pembahasannya cuy. Di urutan yang pertama ada si Ireng Legit yaitu Casca. Casca adalah satu-satunya wanita di kelompok Band of the Hawk. Nah, meskipun dia ini woman, Casca punya jabatan yang gak main-main yaitu sebagai komandan. Skill sama power dia udah cukup membuktikan itu semua cuy. Di chapter 16 kita diperlihatkan flashback masa lalu dari Casca, yang dimana dulunya dia adalah seorang anak yang berasal dari keluarga Balangsak. Dan desanya itu miskin banget karena sering dijadikan medan pertempuran gitu. Nah, pada suatu hari ada seorang bangsawan yang melewati desa. Bangsawan itu tertarik pada Casca. Ia berniat menjadikan Casca sebagai pelayannya di kastil. Di sini orang tua Casca dengan terpaksa menyetujui tawaran dari bangsawan tersebut. Karena ya seperti yang disebutin tadi, ekonominya balangsak wak. Namun di tengah perjalanan menuju kastil, si bangsawan bangke justru malah mau memperkosa Casca cuy. Nah, saat akan diruda paksa, seorang pria bercahaya lampu LED yang kita kenal dengan Griffith datang menyelamatkan Casca. Dan disinilah awal mula pertemuan Casca dengan Griffith. Setelah ditolong oleh Griffith, Casca memutuskan untuk mengikutinya kemanapun dia pergi, karena kalaupun dia pulang hanya akan menambah masalah pada keluarganya gitu. Jadi dia pun memilih untuk tidak pulang cuy. Dari kecil sampai dewasa, Casca menghabiskan waktu hidupnya di medan pertempuran. Namun setelah tragedi Eclipse penuh trauma dan kelompok Band of the Hawk juga dah bubar, si Casca wanita ireng spek mama muda berubah jadi wanita ireng spek Afrika. Ya, dia jadi ODGJ. Di masa-masa ODGJ-nya, si Ireng ini sangat beban mampus cuy, pokoknya sangat nyusahin Guts. Dan yang paling parah itu menurut bro adalah kabur ke Albion sampai ditangkap pendeta bangke, dicabulin banyak orang dan nyusahin Guts lagi. Nah, di arc Fantasia untuk saja si Ireng ini bisa sembuh kembali dari ke ODGJ-annya. Malahan dia udah lebih sadar tentang kesetiaan Guts. Tapi ya kalau setiap ketemu Guts, rasa trauma itu tetap ada cuy. Oke, pandangan bro tentang karakter Casca ini nggak sepenuhnya beban gitu. Ya intinya dia jadi beban karena nggak sadar. Beda banget tuh sama si Gumpalan Pink yang secara pikiran dia itu normal tapi tetap ngelakuin tindakan beban koplok. Selanjutnya ada Mbak Farnese. Farnese awalnya adalah seorang komandan pasukan rantai besi suci. Anjir suci tapi pernah dicabulin sama kuda, koplok sekali. Dia punya sifat egois dan keras kepala dikarenakan kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya. Yang dimana bapaknya Federico Vendimon itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa kalau dia punya seorang anak. Dan ibunya Lady Vendimon itu juga sibuk cuy, tapi bukan sibuk kerja, melainkan sibuk menikmati kekayaan. Dasar woman mending ngopi aing mah. Nah, setelah tragedi ritual inkarnasi, Farnese mulai melihat Guts sebagai seorang yang dia kagumi. Farnese kagum dengan cara bertahan hidup Guts yang bahkan di dunia yang spek neraka ini beliau masih saja tetap tangguh. Nah, setelah bergabung dengan Guts, Farnese belajar banyak hal tentang hidup, tentang cara bertahan dari rasa sakit, tentang cara saling melindungi satu sama lain, dan masih banyak lagi. Apalagi sekarang Farnese itu telah menjadi ahli teluh. Maksud bro penyihir yang sangat hebat. Tentunya kekuatan ini dia gunakan dengan sangat baik untuk melindungi orang-orang. Pandangan bro tentang karakter ini cukup simple. Ya nggak terlalu rudet amat sih. Coba aja kalau keluarganya selalu ada, mungkin tragedi pencabulan sama kuda itu gak akan pernah terjadi cuy. Selanjutnya ada seorang putri dari kerajaan Midland yaitu Putri Charlotte Betsy Mary Roddy Windham. Charlotte punya kepribadian yang sopan dan berbicara soft spoken. Dia benci dengan peperangan dan kekerasan lainnya. Ya dia emang terlihat kayak cewek polos yang nolep. Tapi jangan salah cuy, si Charlotte ini pernah dicabulin sama dua orang. Yang pertama sama Griffith. Ya kalau ini sih saling suka. Nah yang kedua sama bapaknya sendiri yaitu King of Midland. Anjir gelo pokoknya mah. Bro gak tahu juga cuy kenapa bisa kayak gitu bapaknya. Emang pada rusak si otak orang Berserk ini. Tapi di sisi lain Charlotte punya hati yang baik kelewatan. Gak kayak kebanyakan putri raja yang songong, Charlotte ini justru lebih rendah hati gitu. Bahkan dia ini sangat peduli terhadap anak-anak. Terbukti dari rencananya yang ingin membangun panti asuhan untuk para anak-anak korban perang. Oke menurut bro Charlotte ini adalah gambaran perempuan polos yang berada di tempat salah. Dia agak salah, tapi dunia yang ia tinggalilah yang salah. Salah kan, Wek?
Ini nih yang bro tunggu-tunggu, Mommy Slan. Anjay, salah satu member God Hand yang menepati jari tengah. Fuck you man, punya body. Selain punya kepribadian hedonis, ia menyukai hal-hal yang menurut kita adalah hal yang menjijikan, kayak pesta seks, kanibalisme, dan menikmati pemerkosaan. Sebagai tangan dewa, selain punya peran yang cukup bangke, ia menghasut para kultus sekte sesat pagan untuk melakukan hal-hal biadab, termasuk pesta icrik dan segala macamnya. Bahkan selain punya julukannya sendiri, yaitu Dewi Api. Nah, untuk power gak banyak diliatin, kayaknya sejauh ini cuman kemampuan memanifestasikan dirinya ke dunia fisik lewat usus troll. Sebelum menjadi member God Hand, Slan awalnya adalah manusia. Nah, tapi latar belakangnya ini belum diperlihatkan cuy. Ya jadi bebas sih buat berteori. Entahlah dia nih seorang korban perkaos yang putus asa atau malahan jablay trotoar. Di Ark Fantasia saat gelombang dunia astral, Slan beserta para member God Hand lainnya terbentuk ke dunia fisik di domainnya masing-masing. Nah, tapi domain Slan ini agak lain cuy, mirip paha KFC anjir. Pendapat bro untuk karakter ini gak banyak sih, cuman satu kalimat, tutup tuh aurat. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat di subscribe kalau belum subscribe. Oke, sebelum itu ada sedikit kata-kata dari bro. Kalau perempuan itu selalu benar, kenapa mereka tidak benar? Apakah mungkin mereka ini membenarkan hal yang tidak benar? Jika benar seperti itu, kenapa mereka bilang bahwa mereka ini selalu benar? Jadi kenapa hal yang tidak benar mereka selalu benarkan? Padahal kita lelaki yang sebenarnya benar itu tidak selalu merasa benar. Karena kebenaran itu belum tentu sepenuhnya benar. Jadi yang benar adalah naga bonar.